Yuk, ayo, awas, pelan-pelan jalannya ya. Karena jalannya agak rusak ya. Pentas teater berjudul Arsip Kebisingan dihelat di panggung terbuka Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Rabu malam 19 Oktober 2022. Pementasan ini menjadi rangkaian program Open Call atau panggilan terbuka Community Project Jakarta International Literary Festival 2022, gagasan Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta. Abi Muhammad Latif selaku sutradara, produser, serta pendiri studio Klampisan akan mempresentasikan hasil dari pertunjukan ini di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada 22 sampai 26 Oktober 2022 nanti. Rabu malam itu ada puluhan penonton datang menyaksikan pertunjukan yang melibatkan warga lokal sebagai aktor. Arsip Kebisingan berbicara tentang sastra lisan di Jalan Jawa, Kabupaten Jember. Adegan tak terduga datang silih berganti mengisi panggung malam itu. Sekelompok orang tampak sedang berbincang. Satu dari mereka menggenggam megapun, sisanya sedang menunggu arahan. Pria dengan kostum mirip tukang parkir lengkap dengan topinya kemudian memberi arahan kepada penonton untuk berkumpul. Beberapa dari mereka berangsur mendekat ke arah suara megapun itu. Setelah semuanya berkumpul, mereka pun membentuk barisan sesuai instruksi pria tadi. Semuanya banyak yang hadir, kita akan menonton bentar lagi ya. Tunggu aja dulu, bentar lagi akan dimulai ini ya. Dan kita kalau melihat nanti jangan sampai ada yang bikin onar, karena pertunjukan ini sangat seru. Setelah barisan mulai mengular, pria dengan rompi tersebut mengarahkan penonton untuk menyusuri Jalan Jawa 7. Tanpa disadari penyusuran tersebut adalah pembukaan dari pertunjukan Arsip Kebisingan yang disutradarai dan diproduseri oleh Abi Muhammad Latif. Ekspedisi tersebut berlangsung singkat, kemudian penonton berjalan hingga ke dekat warung milik Pak Ali yang sudah tutup. Jalan Jawa 7 terpisah dengan lingkungan UNED dengan sekat tembok setinggi kurang lebih 5 meter tersebut. Di titik tembok bagian luar itu terdapat sebuah flyer acara pementasan dan sebuah tangga besi. Sebenarnya, Abi dan timnya ingin mengajak penonton untuk mengeksplorasi Jalan Jawa yang dipenuhi oleh para pedagang kaki lima atau PKL. Namun dengan pertimbangan yang matang, pihaknya lebih memilih Jalan Jawa 7 yang tak begitu padat pengendara di malam hari. Ya, sebenarnya rencana kami lebih jauh dari itu, lebih real dari itu, masuk ke Jalan Jawanya yang besar itu. Tapi karena kami menghitung kemungkinan crowded di Jalan Jawa, kemungkinan kecelakaan atau ada tabrakan atau ada kemacetan, akhirnya kami membuang atau menggeser plan itu akhirnya dari Jawa 7 aja. Ya anggaplah dia perwakilan Jalan Jawa yang juga ada salah satu rumah performer di sana, cuma emang nggak dimasuki oleh penonton. Itu sebagai bentuk apa ya, pengantar katakanlah. Aku tidak punya bahasa pengantar yang lebih mewakili dibandingkan penonton hadir langsung di Jalan Jawa. Aku pikir itu sih. Kemudian tangga yang seharusnya berfungsi untuk pekerjaan konstruksi bangunan tersebut menempel sejajar ke tembok luar FIB UNED. Abi berdiri di atas, ia menggantikan instruktur sebelumnya dan memberi arahan kepada penonton untuk menaiki tangga. Secara bergantian penonton mulai menaiki tangga tersebut. Di atas panitia menyiapkan lotion anti nyamuk kemasan besar. Beberapa penonton memoleskan lotion tersebut. Sebagian lainnya memilih untuk segera turun melewati tangga kayu menuju panggung terbuka FIB UNED. Tangga tersebut hadir sebagai jembatan. Pria pendiri studio Klampisan itu mengatakan bahwa tangga tersebut hadir sebagai jembatan untuk merespon batas dan kuasa UNED. Ya, kemudian kan penonton dibariskan di jembatan dari Jalan Jawa ke dalam FIB UNED. Itu ada jembatan yang kami buat memang fungsinya merespon batas, merespon kuasa. Karena dulu UNED pernah tidak sebesar ini ruangnya, namanya, dan kepemilikan lahannya, sehingga dulu pedagang-pedagang yang berjualan di sisi UNED atau di dalam UNED pun
harus tergusur, digeser oleh UNED melalui serangkaian negosiasi, dan mereka diberi lahan di samping batas UNED yang sekarang berdinding, bertembok. Maka kami mau membatalkan batas itu melalui jembatan. Setelah menurun tangga, penonton langsung berhamburan di panggung terbuka. Mereka terpisah menuju ke 4 lapak arsip yang diisi oleh keempat aktor, yaitu Pak Ali sebagai pemilik warung di Jalan Jawa 7, Abdul Jalal sebagai keamanan di Jalan Jawa, Busar sebagai koordinator PKL di Jalan Jawa, dan Samson sebagai juru parkir di Dishub. Di lapak arsip, Abi merinci Jalal menyediakan menu genderuwo geprek, kesaktian keluarga cabai hijau dan minyak junjung balado. Di lapak Busar terdapat salah satu menu bertajuk Lalapan 1999. Samson menawarkan menu kisahnya sebagai juru parkir di Dishub sejak 2006 sampai 2022. Lapak milik Pak Ali merupakan yang paling beda, karena selain berkisah tentang warungnya yang dulu di wilayah UNED dan harus bernegosiasi dengan pihak kampus, disertakan juga kesaksian alumni UNED yang pernah bersentuhan dengan kisah Pak Ali, rincinya. Di setiap lapak, penonton bisa memesan kisah yang sudah tersedia di menu. Tidak hanya itu, mereka juga bisa mendapatkan kisah di setiap lapak arsip tersebut secara bergantian. Mereka berkeliling mengunjungi setiap lapak. Saya itu malam sampai jaya parkir dari 2000 tahun 2006 dapat 500, tapi sulit kalau hujan mau di belakang yang A2 yang itu sudah ya. Kalau yang kumuh itu banyak baru macam-macam. Ada anak mahasiswa mabuk mengebut dari barat, lalu ada berita untuk kabur binatang. Orang dulu itu sakit-sakit, ditusuk sama pisau ya, kebal dan kembang. Setiap lapak usai, Abi dan ketiga aktor sisanya menjemput para pelapak. Di saat bersamaan, sejumlah motor meraung mengitari panggung terbuka. Hal tersebut sontak membuat para penonton yang tadinya asik mendengar kisah bubar seketika. Terkait masuknya motor ke panggung, Abi menerangkan bahwa pihaknya menghadirkan hal tersebut selain sebagai representasi kebisingan, juga sebagai guliran peristiwa yang banal. Banyak bentuk atau kode-kode yang memang punya dua fungsi. Aku pikir yang aku rencanakan begitu. Yang pertama, dia anggaplah mewakilkan gitu, tapi aku tidak terlalu banyak main representasi, tapi itu bisa juga dibaca sebagai perwakilan. Tapi di luar itu dia lebih kepada menggulirkan peristiwa secara banal, dengan suara dia, dengan pergeseran, dengan kecepatan, juga membuat transformasi adegan nih lebih dinamis gitu dengan motor. Ya, aku pikir dia punya dua fungsi, nggak cuma sebagai perwakilan. Usai konvoi motor, tiba-tiba ada pemutaran arsip video yang ditembakkan ke dinding. Saat itu juga semua mata bergeser ke proyeksi cahaya tersebut dari yang tadinya menonton kumpulan kuda besi itu. Arsip tersebut berisikan tentang kisah dan keluh kesah para PKL di Jalan Jawa. Video itu juga sebagai perwakilan dari para perempuan Jalan Jawa di panggung. Ting 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 ting, brum brum brum. Jalal memukul kentongannya bersamaan dengan tarikan gas motor usai pemutaran video. Para aktor berbaris, kemudian mereka berangsur pindah. Penonton berada di tepian panggung terbuka. Tanpa disadari, Andi Aziz selaku salah seorang aktor yang berperan sebagai juru parkir swasta berada di tengah lingkaran motor. Pria dengan kostum baju adat Bugis itu tampak berjongkok sambil loncat-loncat kecil.
Pusaran motor yang awalnya lebar semakin menyempit, hampir menghimpit Ajis. Abi berada di panggung sembari mengawasi jalannya kejadian di panggung. Pada suatu saat saya pernah tenggelam di laut, tutur Ajis. Kemudian proyektor kembali menyala menampilkan Ajis yang piawai membuat pisau. Kalau lagi senggang, saya buat pisau ditunggu. Ini pisau buatan saya. Lanjutnya sembari menunjukkan golok buatannya ke penonton. Nama saya Diatik, saya Hamidin. Kalau lagi di bisnis itu marganti yang paling tinggi. Namun karena saya di Jawa tidak saya pakai, karena sudah jadi orang Jawa. Bila mana saya pulang ke Bugis, ke keluarga besar tetap menganggap saya sebagai Andi. Tak lama kemudian, kumpulan motor itu kembali berkeliling dan keluar. Selanjutnya Jalal masuk ke panggung dan Ajis berdisi tak bergeming. Saya dulu jual rokok di Jalan Jawa. Kisah Jalal saat ditanya oleh Abi dan Ajis melakukan beberapa gerakan bak pendekar. Jadi saya sebagai jual rokok di depan ekonomi dulu, yaitu mengganti punyanya adik saya. Bisa diamankan. Todoi. Kenapa Pak Jalal? Poloi. Kok aman-aman Kedui. aja? Oh iya, karena waktu itu di daerah saya itu, karena apa? Orangnya itu bisa diajak berkomunikasi. Setelahnya, Abi mempersilahkan semua aktor untuk berkumpul di panggung. Para aktor mengisahkan Jalan Jawa masa lampau. Kisah tersebut mengalir sahut-menyahut satu dengan lainnya, layaknya di warung kopi hingga bermuara pada cerita Jalan Jawa masa kini. Arisan warkop selesai, ketiga aktor meninggalkan panggung. Tersisa Busar, Pak Ali, Jalal, dan Johan sebagai pedagang gorengan di SMA 2 Jember. Pada adegan ini, Abi kembali bertanya kepada keempat aktor itu. Kemudian Johan dan Busar turun. Di hadapan mereka terdapat dua motor yang siap digeber. Setelah berkisah, motor pun hidup meraung-raung dan keempat aktor itu keluar panggung. Panggung kosong tersebut kemudian diisi oleh 3 aktor juru parkir. Perhatikan, siap, gerak. Perintah Samson diikuti sikap siap Bang Ali dan Ajis sebagai juru parkir swasta. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Lapor. Apel pagi juru parkir siap dilaksanakan. Lapornya seolah ada pemimpin di depannya sembari diikuti gerak hormat oleh kedua aktor tersebut. Hormat! Gerak! 3! Gerak! Lapor! Apel pagi juru parkir siap dilaksanakan. Sesaat setelah itu proyektor menampilkan beberapa teks deskripsi. Ketiga aktor tersebut mengikuti deskripsi tersebut. Lalu Samson kembali. Tersisa Ajis dan Bang Ali yang siap berbonceng naik kedua motor yang sedari tadi senyap. Kedua aktor tersebut bercakap-cakap di atas motor itu seputar keseharian di lahan parkir. Kedua motor itu berputar berlawanan arah dan terkadang saling menyusul. Setelah percakapan parkiran itu mereka kembali. Halo guys, saya jualan lele, jamur. Proyektor kembali menyala menampilkan beberapa video lauk pauk dengan suara penjual yang sedang menjelaskan lapakannya. Beberapa kru panggung menyiapkan terpal plastik. Proyeksi gambar berubah ke video live kamera. Di dalam terpal itu terdapat Bang Ali yang sedang makan nasi dengan lauk mie berwadah penanak nasi. Pak Busar, coba ceritakan bagaimana dengan magicom itu, tanya Abi kepada Busar. Saat bersamaan itu pula adegan Bang Ali menyantap hidangan terproyeksikan ke tembok. Pak Busar, silakan cerita tentang magicom gimana Pak Busar? Iya. Saya melanjutkan cerita yang tadi. Mulai dulu itu saya jualan semuanya masak sendiri. Jadi belinya ke PKL itu hanya lauk-lauk aja. Adegan itu disusul dengan Jalal, ia menebar kertas minyak di atas panggung. Lampu mulai mati, cahaya warna-warni hidup disusul dengan kebisingan raungan motor. Teriakan Ajis, kisah Jalal, dan kesibukan Ali menyantap nasi.
Seketika, senyap, semua suara seakan bungkam. Prok, 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 tepuk tangan penonton berangsur-angsur meriah menyambut usainya gelaran arsip kebisingan. Laporan Iqbal Alfardi, Tada Today TV, Jember.